Pelantikan Brigjen TNI Farida Faisal sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama pada 9 Februari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan militer di Indonesia. Mengapa demikian? Karena beliau merupakan perempuan pertama dengan jabatan tertinggi pada lembaga peradilan militer tersebut. Dan memang bukan hanya kepercayaan yang diberikan oleh negara, tapi jabatan ini menjadi simbol perjalanan panjang dan juga karir yang mungkin bisa kita tilik dan kita pelajari lebih lanjut di lingkungan TNI dan Mahkamah Agung. Di sini sudah bersama dan langsung dengan Kepala Pengadilan Militer Utama, Ibu Farida. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, sehat, baik. Ibu Farida, ini terkait dengan capaian Ibu ya, tentunya ini juga tidak bisa dikesampingkan dengan pengalaman bekerja Ibu dan juga apa yang ingin Ibu lakukan. Tantangannya Bu, menjadi kepala pengadilan dalam memastikan independensi dan integritas dari hakim militer itu sebagaimana Ibu? Terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung dan pimpinan TNI yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama yang ke-24, yang kebetulan saya adalah seorang perempuan sehingga saya menjadi perempuan pertama yang mengemban tugas sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama. Nah, berbicara mengenai tantangan, untuk tantangan kami di sini sebagai prajurit dan sebagai hakim militer berada pada dua ranah ya. Sebagai prajurit kita atas dasar komando, loyalitas dan kepatuhan terhadap atasan, dan sebagai penegak hukum kami juga harus mengedepankan imparsialitas, kebebasan dari pengaruh dalam intervensi dalam memutus perkara, sehingga ada dua hal yang ada di dalam Pengadilan Militer Utama, dan saya berusaha memadukan ini. Kita tetap mengutamakan kepentingan militer, kesatuan komando, dan asas komandan bertanggung jawab dalam memutus perkara. Di samping itu kita juga tetap menyatukan dengan kemandirian dan tanpa terpengaruh oleh intervensi, tetap mengedepankan hukum dan hati nurani dalam memutuskan suatu perkara. Baik Ibu, nah ini tentunya kami juga ingin mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi prioritas utama Ibu yang ingin Ibu lakukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer ke depannya. Ya, tentunya karena kita berada di satu kesatuan Mahkamah Agung yang besar, sehingga asas modern dan menguasai teknologi itu menjadi utama di dalam menjalankan tugas di pengadilan militer. Jadi menuju ke peradilan yang modern seperti itu ya. Jadi saya mengharapkan pengadilan militer lebih transparan ke depan, melayani publik ke depan, sehingga putusan-putusan yang adil, seadil-adilnya untuk semua para pihak bisa tercapai. Kemudian untuk hakimnya sendiri saya sangat mengharapkan hakim harus tetap memegang integritas sebagai seorang hakim yang baik ya. Harus tidak boleh terpengaruh dengan di luar proses peradilan, tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang berada di luar proses peradilan. Ke depan saya mengharapkan pengadilan militer lebih maju ke depan dengan semuanya sudah menggunakan sistem IT. Kita mengharapkan seperti itu. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat menjabat dengan hati nurani tadi sebagaimana disebut. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Dan saudara, tadi sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama dari Brigjen Farida sendiri menyatakan bahwa pergantian jabatan ini bukan hanya sebagai simbol atau sekadar pergantian yang niscayanya dipercaya untuk menjadi hal yang lebih baik lagi, dan momentum perubahan ini juga dapat memperlihatkan bahwa kepemimpinan di ranah militer, ranah peradilan militer seperti itu dapat semakin terbuka bagi siapapun yang memang memiliki hati, lalu juga integritas, kompetensi, dan dedikasi. Edwin Chan, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.